Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Saat ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita belajar sedikit tentang belenggu, ya. Belenggu adalah suatu ikatan atau yang sering kita lihat dipakai oleh polisi memborgol tangan, ya. Nah, belenggu itu membuat seseorang tidak bisa bebas, tapi terikat dia, ya. Namun pada hari ini tentu saja kita membahas tentang belenggu atau ikatan di dalam rohani. Pada umumnya untuk saat ini orang-orang yang ke gereja masih banyak yang memiliki ikatan-ikatan, ya, jadi masih terbelenggu. Nah, begitu dia. Ikatan-ikatan seperti apakah itu? Salah satunya ikatan kenajisan, ya, atau hawa nafsu. Nah, kenajisan ini sebenarnya dimulai dari pikiran, ya, di pikiran. Dulu saya juga terikat oleh kenajisan ini dan dimulai oleh pikiran. Jadi segala sesuatu yang kita mau lakukan sebenarnya memulai dari pikiran. Jadi di pikiran saya memikirkan hal-hal yang najis. Kemudian seperti satu ikatan tadi, seperti lembu atau kerbau yang dicucuk hidung, saya dibawa ke tempat-tempat yang berdosa. Seperti itu, tempat-tempat yang najis, dan saya melakukan dosa di sana. Seperti itu dia ikatan-ikatan bagi orang yang Kristen, ya. Pada waktu itu saya juga sudah ke gereja. Namun ikatan-ikatan itulah yang membuat saya tidak bebas untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Ikatan-ikatan yang lain juga penyembahan berhala, ada perdukunan, orang-orang yang meminta jimat kepada dukun, sehingga ikatan-ikatan itu akan menghalangi kita untuk bisa menyembah Tuhan dengan benar, yang menghalangi kita menyembah Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Itu akan sungguh-sungguh menghalangi kita, ya. Kemudian ikatan belenggu apa lagi? Yaitu ada sakit hati, ada kebencian, ada dendam di dalam hati kita. Itu semua harus dibebaskan dari dalam hati kita ini. Semua ikatan-ikatan itu tidak bisa. Karena itu akan menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Ikatan-ikatan seperti perjudian, ikatan-ikatan seperti kemabukan, pesta pora, narkoba, ya, itu harus kita bebas. Kemudian ada lagi belenggu-belenggu seperti ketakutan, ya, kekhawatiran yang selalu menghimpit kita. Ini belenggu-belenggu ini justru yang menghalangi kita untuk kepada Tuhan. Ada juga belenggu kesombongan, ya. Ada juga belenggu-belenggu yang egois, mementingkan diri sendiri. Namun kalau kita datang kepada Yesus dan mau kita menyangkal diri, memikul salib, menyerahkan hidup kita kepada Dia, tentu kita bisa bebas dari ikatan itu. Namun kita lihat dulu di dalam Lukas pasal 13 ini. Saya bacakan Lukas pasal 13 ayat 11, 12 dan 16. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Benar. Teman-temanku semuanya, ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Dan ikatan itu membuat dia bungkuk, membuat dia begitu berat beban. Kerap kali kita seperti itu, karena ikatan-ikatan yang mengikat kita
sehingga membuat kita memiliki satu beban yang berat. Dan dalam menjalani kehidupan ini rasanya begitu tertatih-tatih kita untuk melangkah. Mengapa demikian? Karena ada ikatan-ikatan. Kadang tanpa kita sadari, ikatan-ikatan kesombongan. Ikatan-ikatan yang mementingkan diri sendiri. Ikatan-ikatan kekhawatiran, ketakutan yang membelenggu. Itu membuat kita ini terhalang ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya dulu terikat. Terus terang sekali. Makanya masih banyak sekali orang yang ke gereja sebenarnya memiliki ikatan demi ikatan. Dan justru ikatan-ikatan ini yang membuat kita terhalang untuk merasakan hadirat Tuhan. Itu dia intinya. Jadi kehadiran Tuhan itu seharusnya bisa dengan mulus apabila kita bebas dari ikatan-ikatan. Kemarin pada waktu ya kami mengajar di SMK, sama-sama guru agama, saya guru agama Kristen. Di kantor guru kami bercerita, guru agama yang lain bertanya kepada saya, "Pak, saya lihat orang Kristen ada yang nangis," katanya, "kalau beribadah." Ya saya jelaskan, begini Pak, kalau memang kita bertemu dengan Allah itu di dalam roh, ada pertemuan dan kita rasakan roh kita dengan roh Allah berjumpa, di situ tidak mungkin kita tidak meneteskan air mata. Namun air mata itu adalah air mata sukacita, air mata bahagia, air mata kegembiraan. Begitu saya jelaskan kepada guru agama yang lain ini. Saya jelaskan, akhirnya dia bisa menerima. Seperti itu. Namun jikalau ada satu belenggu yang mengikat kita, yaitu seperti kebencian, kemarahan terhadap orang lain yang menyakiti hati kita, justru kita akan terhalang. Dan saya yakin kita tidak akan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa kali saya sampaikan tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu artinya Tuhan hadir dan roh kita menyatu dengan rohnya. Di situ kita memang menangis, merasakan begitu baik Bapak itu. Begitu. Jadi kalau ada belenggu-belenggu ini tadi, itu akan menghalang. Dan mungkin kita selalu ke gereja, tapi sama sekali kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Ya, saya udah lama ke gereja, Rasmal, tapi saya belum pernah menangis di gereja. Kadang begini, tanpa kita sadari, ada belenggu-belenggu itu yang masih mengikat kita. Kebencian tadi, dendam tadi. Seharusnya itu tidak ada lagi bagi anak-anak Tuhan. Ya, kita harus menyunatkan hati. Ya, dulu di dalam perjanjian lama, ya bagi laki-laki harus disunat pada hari ke-8. Namun setelah Yesus datang ke dunia, dia berkata, hatimu yang harus disunatkan. Hati kita ini yang harus dikuduskan. Harus kita buang segala kotoran-kotoran, segala belenggu-belenggu keterikatan. Kita buang. Bagaimana kita membuang perempuan yang sudah 18 tahun ini terikat oleh roh jahat, sehingga membuat bebannya begitu berat sampai dia tubuhnya menjadi bongkok. Itu bisa dibebaskan apabila dia datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita tanggalkan semuanya beban-beban yang berat itu. Kita letakkan di kaki Tuhan Yesus. Maka kita bisa bebas. Belenggu-belenggu itu tidak lagi mengikat kita. Dan kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan itu akan membuat kehidupan kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang, menjadi saksinya Kristus. Bahwasanya orang yang mengikuti Yesus itu bisa menang dalam segala perkara. Sekalipun apa yang diperhadapkan di hadapan kita, kita akan menang apabila kita sudah bebas dari setiap belenggu keterikatan ini. Haleluya bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Pada hari ini, inilah yang bisa saya sampaikan. Mari kita bebaskan semua hati kita, dan kita akan bisa menyembah Tuhan dan merasakan hadiratnya, dan menangis di hadirat Tuhan, merasakan kebaikan demi kebaikannya. Kita akan angkat satu pujian, namun kita akan bersama ini anak gadis saya ini untuk mengangkat pujian ini.
cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes, Lord. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan keselawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Thank you. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa, saya berdoa bagi semua teman-teman saya yang mendengarkan live streaming, bahkan yang akan mendengarkannya lagi. Bapa, aku memberkati mereka semuanya. Kiranya semua yang mendengarkan firman-Mu ini bisa dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat. Biarlah kiranya semuanya anak-anak-Mu bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, merasakan hadirat-Mu. Tidak ada lagi yang mengikat, tidak lagi yang menghalangi, sehingga penyembahan kami, persekutuan kami, hubungan kami dengan Engkau lancar ya Tuhan. Kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu, kami bisa merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini menjadi hidup yang berkemenangan, menjadi hidup yang berkuasa, menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih, berkati semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan diberkatilah Engkau dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, selamat menikmati hari Minggu yang indah ini. Bersama-sama kita mengasihi dan melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang kedua kali. Amin, bye-bye.